Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Suara KPK TV di Mloyo Suman, Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat, Surakarta. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang dinamika politik yang sekarang ini ada, wabil khusus tentang dinamika Pilpres menghadapi 2024. Kita ada dua narasumber yang tidak asing lagi. Beliau ini pengamat politik yang juga mantan anggota DPR RI dari Sumatera Utara yang insya Allah 2024 kayaknya siap bertanding. Beliau Muhammad Oheo Sinapoy MPA. Di sampingnya ada Dr. Haji Andi Budi atau yang sering disebut Gus Andi. Beliau ini pakar komunikasi dan budaya. Kali ini dinamika politik yang ada ini kan ada beberapa hal yang perlu dicermati dan mungkin menjadi sebuah bahan untuk diskusi, terutama para capres ini. Isu yang berkembang bahwa oligarki saat ini menguasai negeri, seolah-olah Pilpres ini hanya sebatas ajang oligarki. Nah, capres-capres ini ada yang memang hanya kepentingan kesementaraan aja. Nah, ini menurut Bang Oyo ini, apakah benar oligarki ini ada di Indonesia dan mengancam demokrasi Indonesia itu sendiri? Silahkan Bang Oyo. Terima kasih Mas Imam. Oligarki itu bukan cerita kosong ya. Ini cerita benar ini realita ini. Bahwasanya oligarki sekarang itu ada di Indonesia dan cenderung untuk menguasai demokrasi Indonesia itu adalah real dan realita ya. Bukan sesuatu yang cerita bohong, itu cuma anggapan orang, itu cuma pandangan sementara. Ini real. Tanda-tanda oligarki itu apa sih sebenarnya? Oligarki itu kan berasal dari kata bahasa Yunani. Oligos itu adalah sedikit, arko itu adalah memerintah. Jadi artinya kalau oligarki itu adalah sekelompok kecil orang yang memerintah negara ini. Jadi keputusan itu diambil hanya ya di antara teman-teman. Saya mau ngurus itu, tolong dibuatkan aturannya ini, gitu. Jadilah aturannya. Saya itu supaya saya bisa lancar bisnis saya, tolong dong ini dibuat aturannya, dibuatkan. Jadi pembuat aturan atau lawmaker ini tidak lagi mencari atau membuat undang-undang itu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tapi untuk sekelompok gelintir orang ini. Nah, pertanyaan, siapa segelintir orang ini? Segelintir orang ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang punya kepentingan dengan ekonomi, perdagangan, kepentingan, sosial politik, macam-macam. Tidak lagi dibawa ke ranah yang lebih besar sehingga rakyat melalui perwakilannya mendiskusikan ini. Oh, ini loh kepentingan konstituen saya pinginnya ini. Tapi karena ada oligarki di situ, enggak, itu harus daerah tambang. Ini yang bahaya. Nah, kenapa hal ini bahaya? Karena oligarki ini mengancam tiga hal yang sangat penting. Satu, partisipasi masyarakat tidak akan ada lagi di demokrasi. Yang kedua adalah tingkat kesejahteraan masyarakat ini akan berkurang. Seolah-olah banyak bansos, tapi pada faktanya ini adalah pembodohan kepada masyarakat. Oh ya, saya kasih bansos ya. Masih ingat waktu bansos pandemik kan? Bansos pandemik ini kan satu plastik apa isinya? Sembako, ya ada minyak goreng, ada mie dan macam-macam kan? Paketnya itu kira-kira paket 300.000. Lah pertanyaannya, begitu ini dipaketkan, belanjanya kemana? Kan si perusahaan pembuat Indomie tidak perlu ditender. Oh, harus mie ini ya, ke pembuat si minyak goreng, ke pembuat ke sarden. Bayangkan Mas Imam,
si perusahaan-perusahaan ini tidak perlu lagi pergi jual marketing, buat marketing untuk jual satu-satu, cukup tunggu bansos yang jumlahnya itu kira-kira 50 triliun, barangnya laku dijual. Ini bahaya ini. Inilah gambaran bagaimana oligarki itu masuk di wilayah kebijakan publik. Nah, hal ini menjadi lebih parah lagi ketika ini ada yang lebih parah, bukan lagi oligarki tapi plutokrasi. Apa itu plutokrasi? Pluto itu adalah kekayaan. Kras Arkos itu tadi yang saya katakan itu adalah orang yang memerintah. Jadi tiba-tiba orang kaya masuk di pemerintahan. Nah, saya nggak usah sebut satu-satu ya. Berapa menteri yang dari orang kaya ini, entah itu dari perwakilan Kadinka, dari Hipmika, dari mana-mana kah. Bayangkan, kalau saya ini adalah orang kaya pemilik industri, saya jadi menteri, pasti saya akan mengatur kebijakan-kebijakan publik itu yang mengarah kepada supaya barang saya dipakai, barang saya dibeli, ya kan begitu? Tidak mungkin saya pergi, oh saya menteri dari perusahaan Aqua, saya tiba-tiba membuat aturan supaya Ades yang dibeli, nggak mungkin. Ini yang bahaya, ini lebih bahaya lagi. Jadi turunan dari oligarki itu adalah plutokrasi. Nah, ini yang lebih bahaya kita ini. Ini hati-hati banget. Dan inilah yang terjadi sekarang. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka sebenarnya Indonesia ini bukan lagi milik rakyat Indonesia. Indonesia ini milik pengusaha. Indonesia ini milik segelintir orang. Jadi alih-alih kita ini pasca reformasi mau sejahtera, akhirnya dapat zong semua. Jadi hati-hati loh. Ini barang ya seolah kita ini dininak bobokan, tapi ini sekarang lagi sedang terjadi ini. Ini pembodohan terhadap republik, ini pembodohan terhadap masyarakat, ini penghancuran terhadap sistem ketatanegaraan kita. Terus apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya nggak bisa, karena masyarakat itu intinya mereka sangat lemah secara sistem. Karena mereka ada di bawah. Dia sudah menyerahkan kekuasaannya kepada wakil-wakilnya di DPR yang sudah ikut-ikutan juga mungkin beroligarki ini. Ya, gampang saya sederhananya. Berapa besar sih sebenarnya kepentingan masyarakat itu yang dilindungi? Ya, masyarakat ini tiba-tiba dininabobokan dengan oke, saya kasih kamu bansos, tapi nggak usah ribut-ribut ya. Ini kan bahaya, ini tidak boleh terjadi. Kita ini mau mengarah kepada negara kesejahteraan, bukan negara kaya. Apa itu artinya? Ini adalah amanat undang-undang. Kita harus menciptakan welfare state. Welfare state itu adalah kita sejahtera, bukan kita tidak perlu kaya, kita sejahtera. Sejahtera itu sudah pasti kaya. Kaya itu belum tentu sejahtera. Nah, yang kita mengarah sekarang ini adalah kepada wealthy state. Ini yang tidak boleh dalam undang-undang itu, ini yang tidak boleh. Jadi kalau kita melihat secara lebih cermat, 20 tahun terakhir ini yang berkuasa ya bukan rakyat Indonesia, yang berkuasa pemilik modal, pemilik perusahaan, pemilik produk dan macam-macam, dan berkolaborasi dengan para politisi yang ada di pembuat kebijakan ini. Entah itu dia sebagai pembuat undang-undang atau pembuat kebijakan. Nah, itu kira-kira Mas Imam. Jadi oligarki sangat mengancam ya, Pak. Dan ada satu dia mengancam dan ada, bukan lagi sangat mengancam, dia ada dan sudah siap dan sudah mengancam. Jangan-jangan sudah terjadi ancamannya, ini sudah terjadi. Sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Nah, ini Gus Andi, menurut pakar pengamat politik ini oligarki itu sudah menguasai negeri. Sebenarnya kelemahan pemerintah terhadap oligarki itu ada nggak secara komunikatif, bagaimana peran serta masyarakat melalui wakil-wakilnya sehingga bisa menekan apa yang dilakukan oleh oligarki ini? Ya, gini, kalau kita rujuk pada pendekatan komunikasi, itu ada beberapa yang bisa kita sinkronisasi ya. Kita lihat, kita bicara dari perspektif mana. Kalau misalnya kita bicara pada perspektif kekuasaan, itu ada teori hegemoni yang luncurkan oleh Gramsci ya, Anthony Gramsci dari Prancis. Itu teori hegemoni kekuasaan itu berusaha untuk oligarki ini dan perangkatnya itu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan itu. Bagaimanapun caranya pada proses peralihan kepemimpinan nasional di suatu negara itu
tetap bisa menjaga kesinambungan kekuasaannya. Ini teori hegemoni. Nah, lawan dari teori hegemoni ini yaitu teori yang dilakukan oleh Karl Marx, teori tentang pertentangan kelas ya. Bagaimana masyarakat bawah ya, masyarakat bawah ini melakukan penyatuan terhadap ide dan gagasan untuk melakukan pertentangan terhadap kekuasaan ini. Nah, tapi ini kan susah di zaman sekarang. Zaman sekarang ini siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai permodalan, itu yang menang. Nah, pendekatan lain dari teori komunikasi lain adalah teori dekonstruksi ya, yang dilakukan oleh Derrida itu sendiri. Jadi ini harus masuk ke ruang-ruang elit politik yang banyak tersebar di negara kita ini untuk mendekonstruksi bagaimana dominasi oligarki. Jadi yang bisa membuat supaya terjadi pemerataan ekonomi, pembangunan, kesejahteraan dan sebagainya ya para elit politik ini. Karena para elit politik ini yang menjadi garda terdepan terhadap berlakunya, terbentuknya aturan-aturan perundangan, ya, undang-undang dan sebagainya diproduksi oleh para elit politik yang ada di parlemen dan di kekuasaan, di eksekutif. Maka cara pandangnya adalah melihat bagaimana konstelasi dan kondisi rakyat kita ini. Nah, teori dekonstruksi inilah untuk membongkar bagaimana dominasi oligarki dan yang ada dalam satu kapasitas pemerintahan yang berafiliasi di komunitas itu. Nah, juga bagaimana memanfaatkan media dengan teori agenda setting. Nah, ini sudah 4 teori nih yang saya angkat di sini ya. Ada hegemoni, ada teorinya Karl Marx, ada dekonstruksi, dan agenda setting. Nah, agenda setting ini berupaya untuk bagaimana membuat tatanan-tatanan baru menuju Indonesia sejahtera. Nah, maka kalau menuju Indonesia sejahtera berarti ada satu kekuatan-kekuatan kerakyatan, kekuatan intelektual menyatu di situ untuk memberikan solusi terbaik terhadap bangsa ini. Bangsa ini tidak ingin terjadi perpecahan, tidak ingin terjadi pergolakan, tidak ingin terjadi pertentangan kelas seperti yang dilakukan oleh masyarakat Eropa pada zaman itu antara kelompok borjuis dengan proletar ya, rakyat kebanyakan. Tapi bagaimana sebuah sistem ini terbangun sehingga terjadi pemerataan. Nah, itu yang penting. Oleh karena itulah kedepankan ide dan gagasan dalam rangka untuk mengolah aturan-aturan ini. Nah, framing-framing yang dilakukan di media tentu akan banyak diikuti oleh masyarakat selama itu memang sesuai dengan kehendak masyarakat, aspirasi masyarakat. Nah, jadi persepsi agenda setting yang dibangun oleh para elit politik ini mempengaruhi masyarakat. Kalau masyarakat tertarik dengan ide dan gagasan para elit ini untuk menuju Indonesia sejahtera, maka disitulah ada banyak poin-poin tentang bagaimana menuju satu aturan-aturan perundangan, hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Tidak ada yang melarang konglomerasi, tidak ada yang melarang pengusaha-pengusaha untuk berkembang baik di Indonesia ini. Tapi menguasai hajat hidup orang banyak oleh segelintir kelompok masyarakat ini tidak dibenarkan. Dalam Undang-Undang Dasar loh ya, di Undang-Undang Dasar 45 ini hajat hidup orang banyak ya untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang harus dilakukan pemerataan dan sebagainya. Nah, ini harus dicerminkan dalam undang-undang ini. Nah, oleh karena itulah
pendekatan komunikasi ini penting. Sebab kalau kita melihatnya dari sisi ekonomi saja, dari kekuasaan, dari politik, ya siapa yang menang, siapa yang kuat secara kekuasaan, secara modal, secara konstelasi politik lebih dominan, itu yang menang. Itu Mas. Jadi dari apa yang disampaikan Gus Andi ini 4 teori. Cuman saya menangkap hanya 2 teori yang saat ini masih terjadi, yaitu hegemoni politik dan agenda setting. Komunikasi ilmu komunikasi ini yang disampaikan Gus Andi ini. Kembali ke Bang Oyo nih. Dari 2 hal teori komunikasi tadi, saya masih akhirnya mengingat ada salah satu mantan pimpinan DPR RI ini memberikan statement pada sebuah media bahwa pencapresan sekarang ini hanya kebohongan saja, tapi bohir-bohir atau oligarki ini tadi sudah akan memutuskan bulan September. Kira-kira itu benar terjadi nggak itu? Ada agenda settingnya ini? Ya, itulah keadaan yang sempurna ketika oligarki berkuasa. Agenda setting itu pasti akan terjadi, dan mereka sudah mendesain ini bukan hari ini dan besok. Mereka sudah mendesain ini 10 tahun yang lalu. Oh ya, nanti ya, si presiden sekarang biarkan dia 10 tahun, nanti setelah itu kita membuat agenda baru. Jadi ini bukan hal yang kira-kira cerita kosong. Ini cerita ada sekarang ini. Dan mereka sudah melakukan ini. Membeli kebijakan, merubah kebijakan. Mas Imam pernah ingat nggak bahwa saja kita ini pernah dulu punya peraturan presiden tentang undang-undang miras? Belum beberapa hari kan dicabut. Coba bayangkan itu. Hampir aja barang ini gol. Ini kan adalah sebuah agenda setting yang dimainkan untuk pada saat itu ada media. Tapi kan tidak semua media itu menjalankan agenda setting yang sesuai dengan azas-azas demokrasi yang paling tinggi. Bayangkan loh. Kalau ada seorang kaya, dia buat media besar, dia ketua partai besar, kemudian dia juga dipilih menjadi ketua Dewan Syura di ormas besar, apa yang akan terjadi sama negara ini kalau dia jadi presiden? Atau orangnya jadi presiden? Dan ini adalah yang paling gampang dilakukan oleh pengusaha. Oke, saya membuat media besar, tapi untuk agenda setting saya, pokoknya apa yang menurut saya bagus itu yang akan diberitakan, dan saya men-set up. Ya, saya men-set up sebuah agenda politik besar di dalam media saya. Kemudian saya jadi ketua partai, sehingga partai saya punya anggota DPR RI yang bisa saya merubah aturan itu dan bicara macam-macam. Artinya kalau dia jadi ketua partai besar, berarti dia punya pasukan di seluruh Indonesia. Bukan hanya pasukan biasa, tapi pembuat kebijakan. Dia bisa buat perda, dia bisa rubah perda, ada di semua kabupaten kota. Apa ini nggak ngeri? Terus di mana hak kita sebagai masyarakat kecil untuk menyuarakan ketidakmampuan kita terhadap sebuah kebijakan? Nggak ada lagi. Berarti ini pengkibiran undang-undang atau konstitusi. Ini inkonstitusi, bukan pengkibiran, ini inkonstitusi. Kita melawan undang-undang dasar kita yang dimana kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Ini inkonstitusi sudah ini kita sudah salah, ini sudah keluar dari jalur demokrasi yang sesungguhnya. Maka sebenarnya bagi mereka atau bagi kawan-kawan, bagi yang dibagi di pemerintahan, coba apa istilah kalau orang Jawa itu ngeh lah, bahwasanya kita ini punya rakyat ini, bukan kita ini jangan kejar harta lah. Coba biasakan kita itu membicarakan tentang konsep besar negara ini, kemudian kita melindungi rakyat kita, kemudian kita menjaga bangsa ini gitu loh, atau negara ini. Dengan konsep agenda setting yang bersifat demokrasi, bersifat kultural, dan menjaga Indonesia kelangsungan ini lebih panjang. Jangan agendanya cuma per 5 tahun, per 10 tahun. Nanti setelah presiden ini 10 tahun, kamu ya, nanti saya siapkan uangnya, apa semua. Dan ini yang paling bahaya. Kita bukan lagi pemilik bangsa ini, kita ini sudah dibeli. Dan itu terjadi, Mas Imam. Bukan ini baru cerita, ini sudah terjadi. Ya, saya tidak tahu ya, tapi lihatlah bagaimana kebijakan-kebijakan publik itu diatur, dimunculkan, dihapus, dimunculkan lagi yang ini. Sudah nggak ada lagi yang melindungi rakyat kita ini.
Cuma Tuhan yang melindungi kita ini, gitu kira-kira. Iya, cuma Tuhan yang melindungi rakyat Indonesia, bukan lagi pemimpin-pemimpinnya. Inilah yang ditangisi oleh Soekarno. Ya, inilah yang ditangisi oleh Soekarno, bahwa rakyatku tidak ada yang melindungi. Pernah Soekarno bilang, tugasku mudah, saya akan mengusir penjajah karena warna kulitnya beda, rambutnya beda, bahasanya beda. Tapi tugasmu sangat sangat susah karena kau menghadapi penindasan dari bangsamu sendiri. Warna kulit kita sama, bahasa kita sama, bau badan sama, logat sama. Tahu-tahu Mas menindas saya, kan saya tidak sadar gitu. Inilah yang terjadi. Ini kata Soekarno, bukan saya. Jadi sekali lagi ingat, mari tetapkan Indonesia ini milik rakyat Indonesia, bukan milik si pemilik modal. Si pemilik modal itu, dia kaya setengah mati, pergi kemana-mana, pergi lihat dunia dan macam-macam. Rakyat kita ada di mana? Mencangkul, mengeluarkan keringat, angkut sawah dan macam-macam. Coba bayangkan, mereka ini berleha-leha dari uang mana? Dari uang yang kita dapat sedikit itu diisap lagi oleh orang-orang ini, terus dibawa ke luar negeri. Apa ini kita tidak mengkhianati bangsa sendiri dan cita-cita para pendiri bangsa ini? Kita ini pengkhianat kalau kita membiarkan oligarki dan plutokrasi ini ada di pemerintahan kita dan membuat kebijakan. Sudah dia ada di pemerintah, dia buat kebijakan. Ya, dia jual kita semua ini. Kita ini sebenarnya budak sekarang ini, bukan lagi pemilik bangsa ini. Jadi ya sebenarnya ya susah untuk melawan narasi-narasi bahwasanya oh itu main-main aja ini capres, oh Pluto oligarki ini sudah ada, oh ada itu cerita tentang Firaun. Susah karena tanda-tanda itu ada semua. Kita ini jadi budak hari ini loh bangsa, walaupun kita ini dikasih senang, ada bansosnya, ada apa, tapi pada faktanya kita susah hidup juga. Nggak gampang ini sekarang ini. Oke. Gus Andi kembali lagi. Kita ini sudah menjadi budak di negeri sendiri. Ini dampak dari agenda setting dari oligarki. Menurutnya Bang Oyo, bahwa oligarki itu ada benar. Tips apa atau dengan cara apa, komunikasi apa yang mungkin bisa menyadarkan masyarakat untuk membuat dan mengembalikan kedaulatan rakyat itu? Ya. Begini, kita harus kembali pada nafas Pancasila, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas ini, sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harusnya masyarakat kita mendapatkan manfaat yang baik terhadap segala sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Artinya seluruh potensi ekonomi yang ada di negara kita, masyarakat kita mendapatkan manfaatnya. Nah, caranya bagaimana? Ya, seluruh aturan-aturan yang berbasis bisnis, pengelolaan sumber daya alam, harus berpihak pada kemakmuran rakyat. Ya, kalau pengusaha otomatis sudah akan mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Tapi bagaimana hilirisasi, proses teknis pengelolaan maupun hilirisasi distribusi hasilnya ini bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu bisa dimulai dari sebuah cara bagaimana negara ini bisa mengambil royalti, mengambil pajak langsung, cek and recheck di lapangan berapa hasilnya dan sebagainya. Seluruh yang didapatkan oleh negara ini digunakan untuk kemakmuran rakyat, itu satu sisi. Yang kedua, bagaimana proses-proses produksi itu keterlibatan masyarakat banyak, masyarakat pribumi ini lebih dioptimalkan. Proses itu tidak bisa memberikan stigma bahwa masyarakat kita tidak mampu, tidak ahli dalam teknologi. Proses transformasi teknologi dari tenaga kerja asing dan sebagainya itu bisa berlangsung pada proses perjalanan memproses produksi itu. Nah, cara lain adalah bagaimana aturan-aturan dalam
peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun perda-perda ini dikontrol untuk bernafaskan pada sila kelima itu. Nah, kalau semuanya sudah sepakat dalam konteks bisa memainkan peran untuk menjadi dewa penolong bagi rakyatnya sendiri, maka kekuatan komunikasi massa ini harus dilakukan ya dengan berbagai macam cara dan sebagainya lewat sosial media. Intinya masyarakat kita ini akan mendapatkan informasi lebih mudah lewat sosial media. Tidak perlu detail dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, saya kira Mas Imam, jadi teknik-teknik komunikasi ini harus menjadi bagian penting dalam regulasi nasional ini. Dengan teori agenda setting, dengan komunikasi massa, dengan menangkal hegemoni tadi itu, dengan dekonstruksi dan sebagainya itu untuk menjawab supaya terjadi transformasi dominannya kekuasaan oligarki ini ke kemakmuran masyarakat. Demikian. Oke. Baik, pemirsa, dalam waktu yang singkat ini menyikapi dinamika politik dan isu tentang adanya oligarki telah terjawab oleh pengamat politik yang menekankan oligarki memang ada sama plutokrasi. Nah, dan diberikan solusi oleh pakar komunikasi. Tadi ada hegemoni, terus kemudian ada agenda setting, terus kemudian diskonstruksi. Nah, lawannya cuma satu kok, komunikasi massa. Dalam konteks implementasinya adalah kita dengan sesama teman kita, tetangga kita, yuk kita saling berbisik, saling mengingatkan, saling mengawasi berjalannya pemerintahan. Oligarki sudah mencengkram, dan itu nyata, sudah mencengkram kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga rakyat sudah tidak bisa apa-apa mengandalkan pada wakil-wakilnya di anggota DPRD maupun sampai ke DPR RI. Maka kami mengingatkan, lawan oligarki dengan pilihlah dengan hati nurani kalian di 2024 yang akan datang. Capres yang akan datang kita tunggu sampai bulan September besok itu apa yang menjadi keputusan itu. Rakyat sendirilah yang akan memberikan solusi jawabannya. Sampai ketemu yang akan datang, mudah-mudahan diskusi singkat ini akan memberikan manfaat, dan kami akan terus berupaya memberikan edukasi-edukasi yang penyadaran pada masyarakat semuanya. Terima kasih Bang Woyo, ilmu-ilmunya Bang Gus Andi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.